Senang bahwa hari ini kami berkesempatan untuk melakukan talk show eksklusif dengan petinggi Kodam 18 Kasuari. Kata Pak Pangdam bukan Panglima menyapa, tetapi Kodam menyapa. Mungkin lebih universal. Bahwa Kodam ini juga merupakan buah dari pemekaran Provinsi Papua Barat, kemudian secara institusi TNI juga, TNI Angkatan Darat membuka Kodam Kasuari. Dan Pak Panglima sendiri dalam data saya 21 Januari secara de jure, kemudian Panglima TNI menempatkan Pak Gabriel Lema Mayor Jenderal sebagai Panglima Kodam Kasuari. Saya ucapkan selamat untuk Bapak dulu. Baik, terima kasih Pak. Ya, dan sore hari ini Pak Panglima tidak sendirian. Betul sekali. Ada Jenderal Bintang 1, Brigjen, saya lihat di sebelah kanan saya. Pendengar, kalau Anda ada di sini, maka Anda juga ikut bangga. Saya pun jarang-jarang duduk dengan Jenderal, tetapi hari ini saya duduk dengan 3 yang berpangkat Jenderal. Mayor Jenderal ada 1, dan Brigadir Jenderal ada Pak Irdam, dan ada Pak Kapoks Ahli. Selamat sore untuk Bapak-Bapak semua. Selamat sore Bapak. Ya. Selamat sore Bapak. Iya. Selamat sore Bapak. Ya, beliau didampingi atau bersama dengan para asisten. Asintel saya belum kenal Pak Asintel yang mana nih. Oh ya, Pak Urip. Kemudian Pak Asops. Ya, Pak David Sergar. Ini pasti orang Batak. Ya. Selamat sore Pak. Horas. Ya, kemudian Aster. Selamat sore Pak. Iya, Pak Mimi. Baik, kemudian Aspers. Ya, Aspers. Saya sengaja lewat Ya, Pak, Pak Andre tadi. Ya, karena wilayah kerja kita beda-beda tipis kan Pak ya. Berarti Betul sekali, Pak. Oke. Selamat sore untuk Bapak-Bapak semua. Saya lebih fokus hari ini untuk Pak Pangdam dulu nih. Saya tidak pernah menyangka bahwa anak dari seorang anggota polisi pangkatnya Aibtu kemudian hari ini memikul bintang 2. Apakah benar cita-cita Pak Gabriel Lema ini sejak dulu memang menjadi TNI karena Bapak Anda sesungguhnya seorang anggota polisi gitu? Ya, memang hidup ini memang unik betul ya kalau kita flashback ke belakang. Tapi karena sudah jadi ya, saya tandaskan bahwa memang cita-cita untuk menjadi TNI. Tapi Kira-kira Bapak kan menyesal karena Bapak sudah bintang 2 lupa ya. Betul. Ini ya seperti yang disampaikan betul. Ya. Sejatinya bukan tergantung di pangkat. Iya. Profesi saja kita kalau sudah merupakan itu pilihan tidak akan pernah menyesal. Hanya memang berkat Tuhan sehingga menghantarkan sampai pada saat ini bisa menyandang pangkat bintang 2 atau Mayor Jenderal TNI. Kita beri tepuk tangan dulu. Dan sesungguhnya doa saya juga bahwa di samping kiri Bapak berdua ini semoga cepat juga bintang 2-nya. Kemudian yang masih kolonel itu bisa jadi bintang 1. Amin. Kalau Betul. jadi bintang 1 telepon saya Pak ya. Baik, kita bicara soal Kodam, maka secara teritorial memiliki wilayah yang sangat luas. Kodam Kasuari misalnya, bahwa sesungguhnya memiliki teritorial dengan rentang kendali secara geografis ini cukup menantang. Saya tidak katakan sulit, tetapi menantang. Nah, sebagai Panglima baru, bagaimana Pak Maijen, Pak Gabriel Lema ini kemudian mendesain sebuah sebuah formula dalam kepemimpinan secara militeristik agar keutuhan, karena ini adalah tugas fungsi TNI, keutuhan teritorial di wilayah Kodam ini kemudian tidak terganggu dengan pola-pola yang mungkin humanis. Silakan Pak Jenderal. Terima kasih. Jadi saya tentunya pada tempat yang pertama kembali mengucapkan syukur Pak ya, diberikan amanah untuk menjadi Pangdam di tanah Papua Barat, yaitu Kodam 18 Kasuari. Jadi berbicara konsep dalam rangka untuk membawa Kodam ini agar bisa melaksanakan tugas secara total. Kemudian tentunya orang sering mengatakan harus berhasil dan sukses. Ini yang memang boleh kita katakan tugas ini tantangannya cukup berat. Tetapi juga mengandung unsur karena ini berkat dari Tuhan, itu sangat mulia. Sehingga saya kira saya ini merupakan Pangdam yang keempat
Setuju. Sebelumnya Pangdam pertama, kedua, ketiga, semuanya nafas dalam melaksanakan tugas sama. Ya. Cuma pada kesempatan ini saya yang coba untuk mengangkat dan mengkonklusikan, membulatkan konsep kepemimpinan dengan situasi yang ada sekarang itu dengan nama kepemimpinan hati, Pak. Siap. Memang militer dari sisi penampilan jelas, kemudian sikap jelas, kemudian proses dalam rangka untuk melaksanakan tugas, dalam rangka melaksanakan tugas dengan pola-pola militer tetap jelas. Tetapi kalau berbicara hati, Pak, itu sangat mempengaruhi seorang militer untuk tahu bahwa sejatinya militer ini juga adalah manusia. Sehingga konteks Kodam ini kita selalu meletakkan bahwa masyarakat itu menjadi inti, menjadi utama dalam pelaksanaan tugas kita. Nah, oleh karena itu kita tahu bahwa Kodam wilayah ini begitu luas, kemudian karakteristiknya banyak sekali, dan ini mungkin sama dengan kodam-kodam lain dan merupakan kekayaan kita. Di titik keanekaragaman inilah ini harus kita satukan bahwa ini kekayaan kita yang harus kita jaga, dan kami memandang bahwa kepemimpinan hati itu bukan kami saja yang mampu menjaga, masyarakat. Sehingga pendekatan-pendekatan yang bersifat humanistik ini kita harus mampu untuk melaksanakan itu. Iya, Pak Pangdam, saya ketika mendengar kepemimpinan hati, CV Bapak saya sempat baca. Mungkin juga terbawa dari latar belakang pendidikan Pak Pangdam sejak masih berada di Kupang. Iya, betul sekali. Saya tidak harus membukanya secara vulgar, tetapi saya melihat bahwa apakah psikologis itu juga berpengaruh sehingga hari ini seorang jenderal mengedepankan kepemimpinan hati, meskipun itu pasti disuarakan oleh semua jenderal, tapi kebetulan saya berhadapan dengan Pak Maijen dan saya katakan itu untuk Pak Maijen. Kita bicara soal TNI, maka ada sebuah jargon bahwa kemanunggalan TNI. Saya ingin dengar sore ini, mungkin bisa nanti dibantu oleh bapak-bapak, Pak Irdam, Kak Pok Salih, bahwa kemudian bagaimana TNI melakukan sebuah paradigma kerja yang tidak lagi harus melakukan pendekatan secara militeristik, tetapi pendekatan sosial. Di tempat kerja saya sebelumnya, bahwa tentara itu sering menjadi guru ketika mereka menjadi BKO atau Satgas di suatu wilayah. Nah, saya ingin dengar sore ini juga bagaimana dengan Kodam Kasuari juga menjewantahkan sebuah visi besar TNI dalam hal kemanunggalan ini, Pak Pangdam. Baik, Pak, ya, kalau berbicara kemanunggalan TNI rakyat ini, satu saja kita menyatakan sikap bahwa ya itu merupakan roh. Jadi rohnya TNI termasuk Angkatan Darat itulah kemanunggalan TNI dan rakyat. Nah, ini memang semua aspek kehidupan ini kita geluti semua. Jadi ada tiga hal yang menjadi domain dari TNI dalam melaksanakan tugas. Kita akan melihat secara geografi, kemudian isinya demografi, kemudian problematik kehidupan masyarakat dalam kondisi sosialnya. Ini menjadi cakupan kita semua dalam melaksanakan tugas seorang TNI. Nah, ini sangat luas. Istilahnya saya katakan bahwa kesiapsiagaan kita mulai sejak bangun tidur sampai tidur kembali, itu kita berada di semua lini. Nah, saya sederhanakan saja bahwa kita hadir itu dalam rangka menjawab kondisi tersulit yang dibutuhkan oleh masyarakat. Ini yang menjadi terakhir, saya terus terang saja, dalam perintah harian Kasat Bapak ya Jenderal TNI Dudung Abdul Rahman sekarang itu sangat meletakkan dalam perintah harian Kasat beliau kelima itu bahwa apa? Kita harus menjadi solusi. Di mana kesulitan rakyat, di situ kita harus hadir. Nah, inilah rohnya kemanunggalan TNI rakyat ini. Dan kemudian TNI hadir seperti apa, perintah kelima dari Kasat itu kemudian terimplementasi dalam strata kehidupan masyarakat melalui TNI, khususnya masyarakat grassroots, Pak Panglima. Iya, betul. Jadi kalau berbicara sampai dengan tingkatan masyarakat grassroots ini, intinya yang pertama rasa aman. Rasa aman ini yang paling penting, tidak memandang dia siapapun yang hidup di wilayah Republik, terutama juga di Papua Barat. Kita harus pastikan itu, Pak. Siap. Ya.
rasa aman harus bisa dirasakan semua. Kemudian juga bagaimana kita harus bisa memastikan bahwa jangkauan pengawasan wilayah tugas kita ini harus betul-betul dipastikan bahwa dalam kondisi yang terkuasai. Jadi sesuai dengan tugas pokok kami bahwa ada dua hal yang kami letakkan di sini. Pertama, memastikan untuk pengawalan terhadap wilayah kedaulatan ini Republik Indonesia termasuk di Papua Barat ini dalam genggaman dan tidak berkurang sedikit pun. Yang kedua, ini yang tadi saya bilang tuh aman itu. Pastikan bahwa seluruh bangsa yaitu masyarakat itu dalam perlindungan dari kita dan aman dalam problematik apapun. Kalau berkaitan permasalahan pasti ada. Ada masyarakat yang mungkin belum dapat pekerjaan, ada masyarakat yang mungkin kehidupannya dia berbeda satu dengan yang lain. Nah, ini tentunya kita akan berupaya untuk bagaimana merangkul semua potensi komponen baik birokrasi pemerintah daerah, kalau di sini provinsi sampai di daerah pedalaman sampai kepala kampung semua dengan kepercayaan ataupun tanggung jawab yang diberikan oleh masyarakat, kemudian diberkati Tuhan. Mari kita sama-sama untuk menjawab segala problematik ada di masyarakat. Luar biasa. Gitu. Baik Pak Panglima, Bapak-Bapak Brigjen, Bapak-Bapak Kolonel, kita juga coba untuk nanti mengharapkan masyarakat ingin untuk berbicara dengan Pak Pangdam, nanti dibantu oleh Pak Irdam, Pak Kapoks ahli, dan juga Bapak-Bapak asisten dan pendengar. Pak Panglima ini orangnya welcome. Saya mungkin hari ini baru bertemu Pak Panglima, tapi hati saya teduh begitu. Saya percaya bahwa jajaran Bapak juga aman-aman. Amin. Baik, Anda pendengar dapat menyampaikan ataupun berdialog dalam sore hari ini melalui line telepon di nomor 08114855. Saya ulangi 08114858 110. 08114858 110 sambil menanti para pendengar kita yang nanti bergabung di line interaktif kita. Saya kembali lagi ke Pak Pangdam. Saya senang tadi Pak Pangdam telah menyampaikan tentang rencana aksi, dan mungkin melalui sore hari ini juga bisa masyarakat mendengar apa sih action plan-nya yang sudah dimainkan untuk yang real, kemudian itu mendorong masyarakat, apakah itu melewat para anggota Kodim, para Babinsa sebagai ujung tombak dari TNI yang langsung bersentuhan dengan masyarakat di kampung-kampung ini. Saya silakan Pak Panglima ataupun Pak Irdam, Pak Kapoks ahli ataupun para asisten, silakan. Baik, nanti saya secara singkat nanti akan ditambahkan dari para perwira di Kodam ini. Jadi kalau berkaitan dengan action plan ini, kita melihat berarti pertama secara internal bahwa kita terstruktur sampai dengan ujung tombaknya Babinsa. Itu action plan secara internal. Kemudian yang kedua, dalam konteks action plan ini tentunya kita sudah merupakan bagian dari birokrasi pemerintah setempat. Kalau berbicara Pangdam, ini menjadi Forkopimda berada di provinsi. Sampai di tingkat Babinsa itu dia bersama dengan kepala kampung dan sebagainya. Nah, ini memang action plan-nya itu secara program sudah ada. Kemudian program-program yang kita lakukan ini terpadu dengan program-program dalam birokrasi pemerintah daerah sampai dengan kepala kampung tersebut. Ya, saya kira itu secara umum. Ya, silakan mungkin Irdam ini yang selalu bersama-sama kan. Beliau ini dengan fungsi yang selalu melaksanakan pengawasan itu, yang selalu mempertajam program secara action plan di jajaran Kodam. Silakan Pak Irdam. Siap, terima kasih Bapak Panglima. Sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Bapak Panglima bahwa Kodam ini harus menyatu dengan rakyat, karena itu adalah rohnya dari TNI khususnya Angkatan Darat. Jadi semua program, semua yang kita rencanakan, action plan-nya adalah bagaimana membuat aparat kita ini, aparat TNI itu menyatu dengan rakyat. Itu mungkin Bapak yang menjadi fokus dari Kodam Kasuari, saya pikir.
Jadi saya selaku Idam juga akan sesuai dengan fungsi saya melaksanakan pengawasan, itu meyakinkan bahwa Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat memang berbeda dengan tentara di negara lain. Tentara ini lahir dari perjuangan dengan rakyat, dan kita meyakini tanpa rakyat maka TNI ini tidak bisa berbuat apa-apa. Karena itu kesatuan antara, kemanunggalan antara TNI dengan rakyat adalah menjadi hal pokok yang dikerjakan di semua jajaran Angkatan Darat, terutama di Kodam Kasuari. Saya pikir itu action plan yang secara internal selalu ditumbuhkan di lingkungan Kodam Kasuari. Semua prajurit diyakinkan bahwa dia bisa menyatu, bisa menolong masyarakat, bisa berdekatan dengan masyarakat, tidak ada konflik, menjadi panutan, menjadi bagian dari solusi, bukan menjadi bagian dari masalah. Itu yang selalu dikerjakan, Bapak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pak Irdam, apakah ingin ditambahkan lagi oleh Pak Kapoks ahli atau langsung ke Pak Panglima? Ya, Kapoks ahli ini. Ya. Ini jam terbang dalam konteks pelaksanaan tugas satuan jajaran ini. Ini beliau dalam organisasi yang selalu berpikir terus ya sebagai kepala kelompok staf ahli Kodam 18 Kasuari. Silakan. Terima kasih Panglima. Terima kasih Pak. Tadi sudah dijelaskan dari Bapak Panglima. Kebetulan kami juga selalu mendampingi Bapak Panglima pada saat kita kunjungan-kunjungan ke daerah. Iya. Memang betul bahwasanya di daerah itu adalah ujung tombak kita adalah Babinsa. Banyak yang sudah diperbuat oleh Babinsa kita. Salah satu contohnya ada yang ingin mengangkat ekonomi, baik itu dari segi wisata, kemudian ketahanan pangan maupun ketahanan ekonomi dari masyarakat setempat. Dan kebetulan Bapak Panglima sudah memerintahkan kami sedang membuat kajian di beberapa tempat bagaimana meningkatkan produk-produk ekonomi, perekonomian baik wisata di daerah Papua Barat ini nanti akan kita wujudkan di dalam eksperimen plan-nya dengan Aster. Sehingga nanti kegiatan-kegiatan itu langsung bisa tersentuh atau bisa menyentuh kepada masyarakat-masyarakat kita yang memang perlu ditingkatkan perekonomiannya. Mungkin itu salah satu contoh. Iya, dan terima kasih. Iya, dan kemanunggalan TNI ini kan sesungguhnya bukan sesuatu yang baru, Pak ya. Karena dari dulu sesungguhnya hanya memang kita butuhkan sebuah inovasi-inovasi baru. Nah, ini yang saya ingin ke Pak Panglima lagi, bahwa Pak Maijen adalah Panglima keempat di Kodam Kasuari. Nah, terlepas dari program yang secara struktural telah digariskan secara komando dari Mabes, tetapi kemudian apakah ada inovasi lain yang kemudian membuat Kodam Kasuari ini menjadi pembeda? Dan itu pasti Bapak mencatatkan sejarah lain, begitu Pak Panglima. Silakan. Iya, baik. Jadi memang semua ini kita menyesuaikan dengan karakteristik dan kondisi wilayah tugas ini, Pak. Kalau bilang pembeda, saya pikir sebelum kita datang ke sini juga kondisi dari semua wilayah ini pasti berbeda. Kita satu warna, prajurit, angkatan darat, warna dan tugasnya sama semua. Nah, disinilah kita berupaya untuk bagaimana agar masyarakat ini bisa menemukan bahwa jati diri dengan keanekaragaman itu adalah kekayaan sejati, kekayaan utama. Berbicara di Papua Barat ini, saya kira memang sama mungkin. Contoh, misal dari sisi seni, itu ada seni pahat, ada seni istilahnya seni tari dan sebagainya, sama di wilayah lain. Tetapi dia mempunyai suatu keunikan tersendiri. Dari dia punya tampilan secara fisik, kemudian dari dia punya gaya dan sebagainya. Itulah yang saya katakan merupakan corak yang berbeda. Nah, disinilah dari perbedaan ini tidak perlu kita katakan untuk disamakan. Tetapi dari perbedaan ini kita coba memberikan suatu pemahaman kepada masyarakat agar muncullah dengan jati diri itu. Karena kekayaan itu, dan itu akan memberikan daya tarik dan akan memberikan suatu kualitas tersendiri. Dan dari situlah
pastikan bahwa semuanya akan bisa hidup. Ini berbicara dari suatu hasil karya. Ya, ya. Apalagi Pak, secara alamiah merupakan titisan Tuhan. Kita lihat alam ini tadi Bapak sudah nyampaikan suasana begitu indah dan sebagainya. Nah ini yang harus kita sama-sama nyatakan bahwa mari kita jaga, dan bukan sekedar jaga, mari kita kembangkan potensi. Ya baik dari sisi di daratnya, pegunungan, lembah dan sebagainya, kemudian dari sisi laut dan sebagainya, terutama sekali yang berada di dalam laut, ya. Dan ya saya kira kalau di udara ini kan kombinasi dengan nuansa pegunungan. Saya pernah kemarin ke Papua Barat, ke Raja Ampat. Begitu kita lewat, itu burung berkicau, cendrawasih, kasuari semua dan sebagainya. Nah ini yang saya katakan secara alamiah sudah ada pembeda. Nah mari kita tampil, kita jaga itu. Dengan menjaga itu semua, yakin dan percaya bahwa kita akan menemukan bagaimana untuk meningkatkan kualitas dari alam yang kita dapat itu, kayak gitu. Baik, dan untuk menjaga itu bukan hanya tanggung jawab TNI, tetapi rakyat, seluruh masyarakat. Pak Panglima, Bapak-Bapak Jenderal, Pak Irdam, Pak Kapok Sali, Bapak-Bapak Asisten, kita masih menanti juga pendengar yang hendak untuk berdialog dengan kita. 0811485858 Hari ini sangat lengkap Pak Panglima beserta seluruh petinggi dari Kodam 18 Kasuari. Berbagai hal sudah disampaikan tadi Pak Panglima. Kita coba untuk membuka ruang kepada masyarakat kita yang ingin untuk ya sekedar bersih hello ataupun ingin menanyakan hal-hal yang terkait dengan tusi dari Kodam atau TNI Angkatan Darat, dapat menyampaikan masukan Anda melalui telepon 0811 4858 110. Saya ulangi, 0811 4858 110, line interaktif yang dapat Anda gunakan pada sore hari ini. Baik, sambil menanti Anda pendengar, saya kembali ke Pak Panglima. Kita kini akan membutuhkan sebuah kepastian, dan mungkin sore hari ini masyarakat ingin mendengar kepastian tentang bagaimana pertahanan keamanan di wilayah teritorial dari Kodam 18 Kasuari. Apakah aman? Dan bagaimana TNI Angkatan Darat khususnya Kodam menjamin? Oh ya, ternyata ada pendengar. Kita sudah tersambung. Selamat sore. Halo, selamat sore. Iya, selamat sore, dengan Pak siapa? Dengan Pak Roy di Sanggeng. Baik, silakan Pak Roy. Terima kasih. Mungkin satu pertanyaan sederhana saja. Kira-kira sejauh mana dari pihak Kodam sendiri soal Kamtibmas di wilayah Papua Barat? Ya, itu saja Pak Roy. Ya, itu mungkin saja pertanyaan dari saya. Mohon dijawab Pak. Baik, baik. Terima kasih Pak Roy. Selain Pak Roy, saya masih menanti Anda pendengar yang lain. Pertanyaan bahwa Kamtibmas, tapi mungkin pertahanan keamanan karena sesuai dengan tupoksi dari TNI. Kalau bicara Kamtibmas maka secara eksklusif menjadi ranah dari kepolisian. Mungkin maksudnya pertahanan keamanan. Nanti kita dengar Pak Panglima akan menjawab nanti. Pendengar lain yang sudah tergabung? Oh ya, nampaknya belum ada. Saya silakan Pak Panglima, boleh hampir sama dengan pertanyaan saya tadi Pak. Silakan Jenderal. Baik, terima kasih respons yang baik dari masyarakat. Dalam hal ini saya sapa, selamat sore Pak Roy. Baik. Ya, dari Sanggang, terima kasih. Pak Panglima, saya izin dulu, saya harus potong. Mohon maaf, karena ada pendengar yang sudah bergabung lagi, biar sekali. Oh ya, baik. Izinnya Pak Panglima. Baik, silakan. Sekali-sekali saya memutus pembicaraan Pak Jenderal dulu. Mumpung ya. Baik. Halo. Halo, selamat sore. Iya, selamat sore, dengan siapa? Dengan Riko. Ya, Pak Riko, silakan Pak Riko. Ya, izin Pak Panglima dan semua narasumber, terima kasih banyak untuk pencerahan sore hari ini. Sangat kami terutama generasi muda sangat terinspirasi sekali. Nah, yang dari kisah dan
cerita Bapak tadi juga terkait dengan program-program actionnya, kemudian juga untuk pencerahan juga buat Kemanunggalan TNI sendiri. Nah, yang ingin saya tanyakan ini mungkin lebih sharing apa sih kiat-kiat mungkin untuk generasi muda ke depan yang ingin seperti Bapak gitu untuk bisa sama ya menjadi TNI seperti itu, mungkin kiat-kiat lebih ke memotivasi begitu untuk anak-anak muda. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Ya, saya pikir 2 pertanyaan. Saya tidak mau cut Pak Jenderal untuk 2 kali loh. Jadi saya selanjutnya langsung ke Pak Panglima lah. Ada 2 pertanyaan. Silakan Pak Panglima. Baik, terima kasih kembali. Selamat sore Pak Roy dari Sanggeng dan juga Pak Riko. Ya, Pak Riko ini kalau saya lihat dari suaranya ini jiwa mudanya kental ya, Iya, Pak Riko. Jadi saya sapa dengan Ade aja ya, Pak Ade Riko. Ya, ini pertanyaan 2 yang saling berkolaborasi nih, berinteraksi nih. Siap. Satu berkaitan dengan Kamtibmas, tapi lebih utama kalau kami ini adalah pertahanan keamanan dan juga bagaimana kiat-kiat untuk generasi muda. Ya paling tidak dengan harapan bisa seperti Pak Panglima dan mungkin juga dengan semua dalam konteks punya kepastian untuk hidup itu. Jadi kalau berbicara dari sisi tugas Pak Roy, saya kira untuk Kamtibmas itu memang sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, itu menjadi domainnya Pak Polisi. Tetapi kita juga masuk dalam konteks di situ. Kenapa? Karena setiap saat kita ini tidak bisa berjalan sendiri. Kita semua harus saling berinteraksi, kemudian kita semua harus saling mengisi dalam rangka memastikan, kembali lagi, mau Kamtibmas, mau pertahanan keamanan, lari-lari itu bagaimana wilayah kedaulatan ini terjaga, dan yang paling utama, kepastian perlindungan terhadap masyarakat ini yang paling utama. Nah, saya tidak perlu terlalu jauh-jauh bahwa kolaborasi pertahanan keamanan juga sebenarnya input di dalam Kamtibmas itu sendiri. Ya, kita sedini mungkin sama-sama karena tugas kami itu dari sisi Kemanunggalan TNI Rakyat itu selalu berupaya melaksanakan tugas. Kita kenal yang kita punya istilahnya pembinaan teritorial. Ya, pembinaan teritorial dari berbagai macam ya metode kita selalu laksanakan. Yang selalu dekat dengan masyarakat itu dikala kita kalau lagi gotong royong kerja sama-sama, orang bilang karya bakti. Ya itu yang wujud daripada pertahanan keamanan sedini mungkin ikut di dalam Kamtibmas tersebut. Jadi kita sekarang ini contoh kalau disesuaikan dengan program secara organisasi ada yang namanya TMMD itu Pak. Itu di situ pelibatan semua itu. Kita bersama seluruh komponen masyarakat termasuk polisi di situ. Ada kegiatan yang bersifat fisik dalam rangka untuk menyelesaikan permasalahan kepentingan kebutuhan masyarakat, dan juga secara non fisik kita melaksanakan bagaimana memberikan suatu pemahaman dan sebagainya. Nah nanti ini masuk juga seperti yang Pak Riko tanyakan tadi, kiat-kiat di situ. Jadi berbicara Kamtibmas kami juga hadir. Kalau secara nyata, secara aturan dan sebagainya, apabila ada hal yang berkaitan dengan tugas-tugas yang bersifat polisionil, itu memang keterlibatan kami tentu ada ketentuan aturan. Contoh misalnya hal-hal yang berkaitan dengan suatu kegiatan skala nasional ataupun skala di sini. Contoh kemarin kita baru selesai melaksanakan kegiatan dalam keagamaan itu Pasca, butuh pengamanan Kamtibmas, kami juga turut dilibatkan dalam kegiatan itu dan sebagai aturan dan berbagai macam itu. Intinya Kamtibmas posisi sekarang di Papua Barat top, aman. Indikator semuanya ini antara lain indikator yang paling utama dan terutama adalah kita semua melaksanakan tugas secara bersama-sama. Apapun yang ada di masyarakat, semua potensi itu digerakkan, baik dari sisi adatnya, dari sisi agamanya, dari sisi tokoh wanitanya, apalagi dari sisi dunia pendidikan dan sebagainya. Itu yang akhirnya mempercepat untuk memposisikan situasi itu kembali aman. Itu. Kemudian kalau kiat-kiat tadi, mungkin gimana Pak? Silakan. Nah, kalau kiat-kiat ini mau sama seperti kita ini, saya kira ya sangat simpel. Kita harus yakin dan percaya. Pertama, apa yang kita miliki secara pribadi itu kita harus bergerak dari secara pribadi. Itu siap selalu. Nah,
sehingga kita yang jelas pendidikan jelas harus. Ya, saya kadang-kala kunjungan kerja itu saya sampaikan kepada masyarakat, ketemu bapak kampung tanya, bapak kepala kampung, bagaimana ada sekolah di sini? Oh, ada. Puji syukur. Kalau gitu tolong pastikan jangan sampai ada anak-anak yang tidak sekolah. Itu. Jadi pendidikan itu yang paling utama. Tidak memandang dia di mana kita berada. Mau di Kampung Raja Ampat kah, mau di Jakarta kah, mau di Manokwari, di mana ada sekolah, supaya jangan sampai ada anak-anak kita, putra-putri kita, saudara kita yang tidak sekolah. Itu yang pertama. Yang kedua, penguatan dari sisi iman. Kita tahu bahwa tanah Papua Barat ini adalah tanah yang terberkati. Memang spesifikasi dari sisi satu agama, tetapi itu terberkati, itu mencakup semua masyarakat Papua yang hidup. Tidak mengenal dia agama apa, tidak mengenal dia suku apa, dan sebagainya. Nah, inilah yang harus kita jaga. Konon katanya, saya waktu datang itu diberikan nasihat oleh orang tua kita, Bapak Dr. Andus Domingus Madacan, yang sekarang adalah gubernur kita. Pak Pangdam, kalau di sini ini tanah terberkati, kerja jo baik-baik, kerja dengan tulus, kerja dengan ikhlas dan sebagainya, maka kita akan mendapat berjalan dari satu tanda heran ke tanda heran yang lain. Amin. Jadi selain edukasi pendidikan untuk generasi muda, yang kedua iman. Nah, berbicara iman memang dia menyatu juga dengan adat budaya. Adat budaya kita pelihara, kita jaga, kita hormati orang tua. Kemudian iman kita pertebal, ya. Kemudian kita yakini, bekerja dengan baik. Kemudian itu, nah ini yang akan memperkuat kita apabila suatu cita-cita kita ingin raih. Oh, jangankan seperti Bapak Pangdam, masih ya ini antara aja. Bisa jadi gubernur seperti Bapak orang tua kita, Bapak Domingus. Bisa jadi ya dengan berbagai macam cita-cita. Tidak sulit. Ya, saya kira gitu. Baik, Pak Pangdam, Pak Irdam, Pak Kapok Sali, dan Bapak-Bapak asisten. Rupanya waktu kita ini rupanya terlalu sedikit ya. Tetapi karena kita sudah memiliki program permanen terkait dengan bulan Ramadan yang memang wajib dan mutlak hukumnya, sehingga mungkin ini pertanyaan terakhir. Kiat-kiat Pak, saya tertarik dengan Pak Jenderal tadi mengatakan bahwa Papua dengan kekhasan, maka kita berbicara pola afirmasi ataupun ada proteksi atau intervensi-intervensi tertentu untuk bagaimana kearifan lokal, afirmasi ini kemudian didorong melalui kebijakan-kebijakan TNI termasuk yang dilaksanakan oleh Kodam 18 Kasuari, dan yang terakhir nanti ajakan Bapak terkait dengan bagaimana kita menghormati bulan suci Ramadan hingga pada Hari Raya Idul Fitri. Mohon izin Pak Jenderal, waktu Bapak sekitar 3 menit. Ya, baik. Baik, terima kasih Bapak. Ini memang suatu tantangan, tetapi tidak usah khawatir. Ini baru pertama dan setiap saat terima kasih RRI kita berkolaborasi untuk menyapa dengan berbagai macam penyampaian secara lugas kepada seluruh masyarakat Papua Barat. Ya, berkaitan dengan yang tadi program-program itu secara alamiah dan sebagainya. Papua Barat, saya mengajak kepada seluruh masyarakat Papua Barat. Yang pertama, secara geografi kita mempunyai wilayah yang begitu indah, dan konon katanya jangan biarkan bagaikan lagu dari Edo Konologit bahwa mutiara yang masih tertidur. Kita tidak tertidur, tapi mari kita bangkit bersama dengan kealamiah ini, kita jaga dan kita mulai kembangkan, munculkan dengan baik. Yaitu kemudian secara demografi juga Pak, kita punya kekayaan yang banyak, ya. Ciri-ciri dari adat budaya kita itu, suku-suku semua itu bagian dari kekuatan dan tidak boleh dihilangkan. Ya, kita hadirkan dengan dia punya karakteristik masing-masing. Ya, kalau berbicara dari sisi kondisi sosial, jangan khawatir. Pemerintah pasti mendengarkan semuanya. Sampaikan semuanya menjadi kebutuhan dan sebagainya. Kalau kami, ujung tombak kami Babinsa, pemerintah birokrasi, ada kepala kampung dan sebagainya, sampaikan. Namun tentunya semua itu butuhkan proses dalam rangka untuk pemenuhan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Mungkin saya kira itu yang bisa saya sampaikan secara alamiah, dan mari kita satukan bahwa Papua Barat ini dapat kita jaga dan dapat kita
pastikan bahwa terus meningkat kehidupan, baik itu di kampung, bahkan sampai di kota, bahkan apabila kita hadir untuk membawa nama daerah ini menuju ke pentas nasional bahkan internasional. Saya kira begitu, Pak. Dan tentunya kita sekarang masih dalam nuansa bulan suci Ramadan. Beberapa hari lagi kita akan masuk kepada Hari Raya Idul Fitri, dan saya ya dari lubuk hati yang paling dalam bersama dengan para pimpinan yang berada di Kodam dan keluarga besar Kodam 18 Kasuari ini hanya bisa berharap agar kita terus pertebal keimanan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian juga jadilah bahwa hikmah yang terdalam ini bagaimana kita menjaga persatuan dan kesatuan. Kemudian bagaimana kita melaksanakan segala himbauan dari pemerintah terfokus kepada COVID yang masih ya ada, dan kita sudah bersyukur akan menuju landai untuk dapat kita sama-sama ya bisa jaga dan bisa atasi secara bersama. Dan menyongsong Hari Raya Idul Fitri, kami ya dari Makodam ini mengucapkan selamat ya menyongsong Hari Raya Idul Fitri. Mudah-mudahan dalam bulan suci yang masih dijalani dan sampai pada saat Hari Raya Idul Fitri itu betul-betul kita tetap dalam kondisi sehat walafiat, kemudian kita tegar dan teguh dalam profesi masing-masing, dan kita senantiasa bersatu padu untuk menjalani kehidupan ini dalam suasana yang penuh aman, sukacita, dan nyaman. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah 2022 Masehi. Berkat dan kasih Tuhan senantiasa menyertai kita semua. Demikian dapat saya bagi. Terima kasih. Pertemuan pertama begitu mengesankan, pendengar. Ternyata di Kodam Kasuari tempatnya humanis. Ada teman-teman saya dari media yang saat ini sementara berolahraga. Bukan tidak mungkin jika saja Anda datang dan meminta izin secara baik, Pak Panglima juga bisa mengizinkan Anda pendengar untuk bisa berolahraga di kawasan ini. Iya. Pimpinan mulai dari Pak Pangdam, kemudian Pak Irdam, Kapoks Ali, dan Bapak-Bapak asisten juga sangat ramah. Saya senang pertemuan perdana dan di bawah kepemimpinan Pak Maijen Gabrielema Esos. Kami berharap bahwa program ini secara kontinu kita lakukan untuk memberikan sebuah pencerahan, tetapi sebuah harapan untuk anak-anak bangsa Indonesia yang saat ini berada di tempat ini. Saya Jack Resobun, selamat menyongsong ataupun menjalani bulan suci Ramadan. Semoga kita semua selalu menjadi orang yang terberkati dan bermanfaat untuk tanah ini. Saya kembali ke studio. Selamat sore. Waktunya terlalu. Ya. Terima kasih lupa. Namanya awal ini apa?